A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ibu dan sekalian, keluarga bebas Ridha Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya Bang Imam lagi jalan-jalan ke Jakarta ketemu dengan salah satu sahabat yaitu Mas Mu. Mas Mu ini alhamdulillah hari ini sudah punya usaha sendiri, pernah di dunia entertain. Dan untuk tahu lebih lanjut, yuk kita tanya ke dia. Assalamualaikum Mas Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Mas Mu kenalan nih sama abang kakak ibu yang ada di Indonesia dan mancanegara yang sama kita nonton. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau ini seperti guru saya dari Munzalan Pontianak. Alhamdulillah. Nama saya spellnya itu karena spell ejaan lama, maka ada hubungannya dengan panggilan saya. Oke. Jadi nama saya itu sebenarnya Muksin. Muksin. Insya Allah orang yang baik ya. Oh ya. Nah, tapi sebenarnya kan pakai ejaan lama MOE. Muksin, MOEJSIN. Nah, saat itu saya awalnya dipanggil Mo, makanya saya ceritain kenapa dipanggil Mo gitu kan. Itu waktu saya training kerja di Warner Bros Studio Store. Jadi ada orang Amerika dari California manggil saya Mo, dibilang it's very difficult name, dibilang I call you Mo. Di situ saya mulai dipanggil Mo. Jadi Orang Warner Bros. iya, di situ awalnya ketika saya training di Warner Bros. Saya basically dulu lama di dunia entertain. Dunia entertain. Ya, saya lama pernah nyanyi di kafe, pernah MC, FTV juga. iklan pernah, Iklan. sinetron. Termasuk saya punya perusahaan IO dulu. Punya perusahaan IO sendiri. Alhamdulillah, kliennya juga punya klien cukup banyak dan ada klien besar, perusahaan minyak besar internasional. Dari billingnya ratusan sampai miliaran. Alhamdulillah. Ya, bicara tentang riba luar biasa. Dulu kita ngalamin punya billing project itu miliaran, cuma ya itu nggak pernah cukup ya. Itu ya, karena tiap bulan tuh kalau buletin kalender bulatannya banyak. Katakan tanggal 3 masih bayar cicilan motor, tanggal ini 8 masih bayar cicilan mobil, aku bayar cicilan rumah. Pokoknya semua dulu mindsetnya kan kalau nggak kredit, nggak riba, nggak punya apa-apa. Tapi kan belum ngerti riba dulu gitu. Terus ketika itu ilmunya juga belum ada, jadi dulu tuh megang duit di dompet 1 juta tuh gemeter. Kenapa? Karena kita mikir kalau mau keluar harus ngopi di tempat yang cozy, yang keren gitu kan. Sekarang punya duit 100.000 juga tenang aja karena udah nggak bergantung sama duit gitu kan. Tapi karena sudah belajar sama Bang Imam dan teman jalan, jadi bergantungnya bukan sama duit tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi setelah kenal Ustadz Lukman banyak melelehnya gitu. Titik balik saya sebenarnya adalah ketika udah mulai gelisah. Dulu urusannya bukan riba, kalau perkara ribanya kartu kredit berderet. Oke. Ya, Jadi jadi punya berapa banyak kartu kredit? yang nggak dipakai taruh di pelaci kantor itu ada berapa biji, yang ada di dompet yang saya pakai. Kalau nggak ditolak-tolakin mungkin udah belasan puluhan ya. Itu tapi ya begitu, apalagi saya waktu itu owner perusahaan ya saat itu ya. Jadi mulai gelisah itu juga ketika udah sholat dan ngaji, tapi kan kita belum belajar muamalah. Jadi namanya di dunia entertain, kalau kita pegang project kayak itu bukan hanya urusan riba. Kita nanti waktu itu juga kejebak sama riswah kan. Kita nggak tahu riswah itu apa ya namanya, sogok menyogok gitu. Artinya secara halus gini, klien ngirim ke kita untuk proyek kerjaan, ini mau ada kerjaan ini, tolong dibuatin RAB gitu kan. Nah, kita bikin RAB-nya, begitu kirim klien dibalikin lagi di kantor, yang ke kantor sekian, itu kan nggak boleh. Ya, jadi belum lagi entertain yang tanda kutip. Saya satu saat dan mulai gelisah ketika klien
ini berkaitan yang di luar ribanya ya. Ketika saya mulai bergeser belajar yang lebih baik lah secara mencari rezeki yang lebih baik. Satu saat kita lagi survei proyek ke Bali nih. Itu klien ngajak kita kita di entertain di karaoke dong. Saya bawalah ke karaoke keluarga. Saya gak usah sebut namanya, nggak tahu ini boleh nggak sih sebut? Nggak ya, nggak usah ya, nggak usah. Itu karaoke keluarga yang pada umumnya mungkin banyak keluarga datang ke situ. Sampai di sana, klien ngumpul, dibully saya. Wah, sama Masmu kita dibawa ke karaoke syariah katanya. Karaoke syariah. Akhirnya pindah. Cari yang ada akuarium. Iya, paham situ. Ya udah, artinya kan kita akan entertain kemaksiatan, pakai kartu maksiat, kayak gitu-gitu. Banyaklah panjang kisahnya. Di situ saya udah mulai gelisah. Sampai akhirnya titik balik saya sampai kenal riba itu ketika saya akhirnya saya jual rumah. Waktu itu sisanya saya buka usaha di Malang. Oh. Kalau di sini kan Bagindo. Di sana saya ruko gede, rumah makan Baginda namanya. Di Malang. Sampai Sampai tahun 2000 enggak. Dari 2015 saya mulai 2016 buka. Jadi mungkin nggak fokus anak sama istri di Jakarta, saya di sana. Jadi pulangnya cuma sebentar sini. Nah, di sana udah disitulah saya dipertemukan dengan teman-teman yang soleh-soleh yang sudah dengan dulu waktu itu ada namanya PTR Pengusaha Tanpa Riba yang akhirnya jadi komunitas Tanpa Riba. Jadi teman-teman yang masih muda-muda tapi buat saya guru-guru saya itu. Disitulah saya ketampar. Oh ternyata saya waktu itu melihat awalnya ikut seminar di sana sama Mas Satwari sama Ustadz Samsul Arifin. Karena waktu itu lihat baliho besar banget ada tulisan dosa terkecil dari zina seperti berzina, dosa terkecil dari riba seperti berzina dengan ibu kandung. Wah apaan itu saya bilang. Udah saya ikut kayak ketampar-tampar. Akhirnya di situ mobil saya lepas. Udah pokoknya rumah nggak ada. Pokoknya mengandung riba saya lepas. Makanya saya tadi cerita begitu balik ke sini sih saya nangisnya kita nggak punya apa-apa, punya tabungan. Tapi memang segala sesuatu memang harus berproses. Termasuk kalau kita mau ninggalin riba memahamkan istri dulu kan harus jadi biar frekuensinya bisa agak sama kalau enggak repot gitu itu berproses banget jadi setelah itu benar-benar istri saya bilang ya kita nggak punya tabungan saya bilang saat padahal baru belajar hijrah Rasulullah juga nggak punya tabungan saya bilang gitu nggak punya tabungan pokoknya gitulah saya sampai waktu itu akhirnya ada sisa duit cuman berapa saya beliin udah nggak pakai mobil nggak pakai apa itu saya beliin motor saya kan tapi alhamdulillah saya cerita tadi begitu saya tarik motor tuh bunyinya cash gitu cash adem hati dan satu hal yang mengejutkan saya adalah ketika saya baru belajar hijrah makanya kalau janji Allah itu luar biasa kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya belum merasa menjadi orang bertakwa, tapi lagi belajar switch menuju yang baik. Saat itu saya ditelepon istri saya lagi di Malang ya. Tadi si Morris, anak saya waktu itu masih 7 tahun. Subuh tadi nangis. Kenapa? Cerita juga. Kenapa? Karena dia kalau nggak ada kamu nyari barengan tetangga kalau pagi sholat subuh ke masjid tadi udah pakai gamis nungguin tetangga nggak keluar mungkin lagi keluar kota apa masuk rumah lagi nangis kenapa nak nggak jadi sholat subuh di masjid. Saya bergetar saya bilang nih ternyata pelajarannya adalah kadang-kadang kita nggak bisa merubah keluarga kita anak-anak kita yang merubah Allah dari mana dari jalan rezeki yang mungkin kita berikan lebih berkah lebih halal lebih thayyib ya gitu. Maka kadang-kadang kita harus mikir ketika ada orang yang wah gue nggak nurut banget wah ini kan kadang-kadang kita lupa untuk muhasabah rezeki yang kita bawa ke rumah kita bawa pulang itu rezeki yang halal atau enggak dan itu pengaruh banget gitu buat keluarga kita lebih lebih tenang keluarga yang dibilang sakinah mawaddah rumah ketenangan insya Allah bisa lebih dapat meskipun prosesnya nggak mudah makanya dulu kalau pergi saya bilang
pergi punya duit sejuta aja gemeter gitu kan, karena saya harus ngopi di tempat yang cozy, yang keren kayak gitu. Sekarang ngopi di teras rumah nikmat banget. Iya. Malah kopi saset. Wah, udah ngopi saset sekarang gitu, karena kita sudah minum kopi asli. Kopi asli. Iya. Dan punya banyak teman-teman. Punya banyak teman pecinta kopi yang soleh-soleh. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan ada cerita bayar motor, mobil, rumah. Kalau di totalin berapa dulu? Pokoknya padahal penghasilan saya juga cukup besar waktu itu ya, minimal saya setiap bulan itu berapa? Pokoknya saya lupa ya, di atas 12 juta atau berapa gitu sebulan itu gitu. Tapi kalau asetnya kita nilai berapa total? Udah nggak ada nilai lah, karena yang kita dapatkan dari riba itu nilainya gitu. Jangan gitu, makanya jadi kita ini kayak hidup kamuflase. Karena apa? Dulu saya punya mobil ini udah nggak punya utang, tapi karena saya merasa sebagai orang yang bergerak di bidang marketing, owner perusahaan tuh, wah ini ada yang keren di mobil baru. Itu datang teman yang dari marketing sales mobil gitu kan. Wah ini ada, kita jual mobil yang lama hanya untuk DP yang baru punya utang lagi, nggak selesai. Iya, kejebakan riba itu begitu luar biasa seperti itu. Makanya ternyata begitu sedikit belajar itu ngeri banget bahwa satu-satunya dosa yang diancam perang sama Allah dan Rasul cuma dosa riba. Itu kan, menang nggak kita? Kita di perempatan ketemu preman aja belum tentu menang, dan ngeri apalagi ini melawan Allah dan Rasulnya. Sok jago banget loh gitu. Ya, karena riba tuh nggak ada nyamannya Mas. Betul. Bangun tidur kita langsung dibilang dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Kita lagi melek, lagi tidur ngejalanin rutinitas harian, kita dapat berita Allah sama Rasulnya lagi ngajak kita perang. Masya Allah. Nanti kita meninggal dunia, belum lagi azabnya dalam kubur. Nanti kita dibangkitkan lagi, bangkit dalam kondisi terhuyung-huyung di padang mahsyar seperti orang gila. Wow. Jadi dari mulai kita di dunia sampai dengan yaumul mizan itu nggak berhenti. Jadi abang kakak ibu sekalian, semoga bisa ngambil ibroh yang lepas, yang sudah selesai, kisah angsurannya banyak, yang merasakan keindahan hijrah juga banyak. Semoga bisa diambil manfaat. Mungkin ada doa untuk abang kakak ibu nih Mas, keluarga bebas riba. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua rakyat Indonesia, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat semakin paham tentang muamalah, semakin paham tentang keberkahan rezeki, dan kita semua lepas dari jerat riba. Karena kita butuh hidup berkah. Hidup berkah itu harus bebas dari riba. Maka kita bermunajat sama Allah, mudah-mudahan Allah lunaskan utang-utang kita, utang-utang riba kita. Ya, kita juga bermohon sama Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini semua pernah berbuat zalim dan aniaya terhadap diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah ampuni. Semoga yang menyaksikan ini semua Allah lunaskan hutangnya. Amin. Allah berikan dengan wasilah mau berhijrah, Allah berikan kebaikan, kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Anak-anak yang soleh-solehah bisa menjadi anak-anak penghafal Quran juga, dan menjadi wasilah kita dipakaikan mahkota di jannah. Insya Allah. Baik, makasih banyak abang kakak ibu sekalian. Kami mendoakan dari Jakarta, semoga seluruh abang kakak ibu yang menyaksikan video ini bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, amin. Hidup berkah di jalan Allah. Amin Allah. Barakallahu fikum, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas keluarga bebas riba Indonesia. Semoga cepat lunas ya.